Halo semuanya, perkenalkan saya Hendrik Tanaka, siswa Pekmen untuk kelas ML Proses. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas ML Proses final, yaitu adalah kasus yang akan saya angkat adalah mengenai prediksi daripada kebakaran. Saya akan memulai dari bisnis problemnya ya, bahwa diceritakan bahwa ada sebuah perusahaan teknologi rekayasa yang sudah berdiri sejak 10 tahun dan perusahaan ini sangat terkenal sebagai pemasok atau penyedia produk-produk sistem keamanan untuk gedung bangunan bertingkat seperti kantor maupun apartemen. Nah, produk utama daripada perusahaan ini adalah smoke detector merek AXS yang sudah diproduksi di dalam negeri. Nah, fungsi daripada alat ini adalah mengidentifikasi asap yang ada di lingkungan sekitar di mana alat ini berada, yang nantinya dipakai sebagai informasi untuk menyalakan alat-alat pemadam maupun memberikan informasi kepada pemadam kebakaran. Jadi alat ini dia hanya mampu untuk mengidentifikasi asap saja, tanpa sebetulnya dia tahu bahwa apakah asap tersebut dapat menimbulkan kebakaran ataupun tidak. Nah, problem yang sering muncul adalah bahwa smoke detector ini gagal untuk mengidentifikasi adanya kebakaran ataupun tidak. Nah, banyaknya faktor di luar sana yang merupakan kombinasi daripada asap maupun kelembapan, suhu udara, yang mana mungkin saja itu dilakukan misalnya karena faktor memasak, itu membakar sate dan lain sebagainya, yang tentu belum tentu menghasilkan kebakaran, sehingga seringkali smoke detector yang dibuat oleh perusahaan ini itu gagal untuk memprediksi hal tersebut. Nah, problem secara bisnis terlihat bahwa sebetulnya penjualan dari perusahaan ini atas produk ini tuh mengalami penurunan yang sebenarnya cukup signifikan selama 2 tahun terakhir. Nah, penurunan ini diidentifikasi karena semua detektor tersebut gagal untuk memprediksi. Nah, solusi yang ditawarkan oleh perusahaan ini yang pertama adalah mereka akan membuat small detector versi terbaru dengan embedded system yang mampu untuk melakukan prediksi terhadap terjadinya berbagai macam kondisi asap tersebut, sehingga dia bisa mengatakan bahwa ini adalah terjadi kebakaran ataupun tidak. Tentu dengan hal ini, smoke detector versi 2 tersebut akan menjadi sangat akurat untuk memprediksi, sehingga nantinya intinya adalah mampu untuk mengurangi faktor kerugian karena terjadinya false alarm, atau apabila itu terjadi kebakaran sebenarnya pun dapat mempercepat untuk mengurangi kerugian yang terjadi karena pemadam kebakaran akan jauh datang lebih cepat karena fungsinya yang sangat vital. Nah, karena banyaknya faktor yang ada terjadi di luar karena kebakaran tersebut, faktor-faktornya itu ada banyak. Ada suhu, ada mungkin juga partikel udara yang mampu untuk menimbulkan saat terjadinya kebakaran, kelembapan, dan sebagainya. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan dengan hanya cara sederhana ya, sehingga sangat mungkin dapat dilakukan dengan solusi machine learning, yaitu mempelajari daripada kondisi yang ada untuk kemudian mengkategorikan
apakah hal ini terjadi kebakaran atau tidak. Dan karena di kemudian hari pun kondisi yang ada di luar sana itu akan bervariasi sekali, tentu hal ini juga akan membuat model awal kita itu tidak akan mudah untuk memprediksi kondisinya kebakaran, sehingga perlu dilakukan training terus-menerus dalam prosesnya. Dan tentu hal ini sangat memungkin untuk dilakukan dengan machine learning. Nah, workflow machine learning yang saya kerjakan di dalam proyek ini, yang pertama adalah problem definition, solusi machine learning, dan metrik yang baik metrik bisnis maupun metrik machine learning-nya. Kemudian kita akan move setelah kita menentukannya, kita dalam kasus ini adalah supervised learning. Kita akan menggunakan supervised learning binary classification, dan metrik adalah F1. Kemudian kita akan move ke data preparation. Bagaimana data-data ini kita collect, kita akan mengumpulkan, kemudian kita akan melakukan pengecekan terhadap tipe data, dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk ke EDA, Explorer Data Analysis, untuk melihat insight apa yang mungkin timbul, dan pemahaman apa kita terhadap faktor-faktor daripada variabel yang ada. Kemudian kita akan masuk ke data pre-processing, kemudian kita melakukan feature engineering jika ada, kemudian kita akan melakukan training model untuk awal. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi terhadap model-model yang baseline model yang kita lakukan, kemudian kita akan mengambil satu model yang paling baik, kemudian melakukan hyperparameter tuning. Kemudian setelah kita mendapatkan model final, kita dapat mulai membuat API service-nya, kemudian melakukan PyTest-nya terhadap code yang sudah kita bikin, kemudian terakhir kita akan melakukan deployment. Nah, dataset yang akan kita gunakan itu dari smoke detector yang dihasilkan oleh smoke detector itu terdiri dari 15 kolom dan 6.230 row. Fire alarm adalah target daripada kolomnya, sisanya adalah predictor. Nah, dari sini kita melihat ada 15 kolom ya. UTC itu adalah tanggal diambilnya sampel, tanggal dan waktu dalam sampel, temperatur tentu adalah suhu, humidity adalah kelembapan, TVOC adalah total volatile organic compound, yaitu adalah partikel-partikel yang bersifat organik yang ada di udara. CO2 adalah kadar daripada CO2-nya, rho H2 adalah material H2 dan material etanol. Kemudian ada pressure mengenai tingkat tekanan pada saat sampel diambil, PM1, PM2, NC itu adalah partikel meter dan partikel-partikel lain dengan ukuran dalam satuan mikron. CNT adalah counter aja saat dilakukan pengambilan, dan pengalaman dalam kondisi apakah terjadinya kebakaran ataupun tidak. Nah, dari proses EDA kita akan yang pertama didapatkan adalah bahwa ternyata data-data tersebut cukup range-nya lebar sekali, dan secara teori dengan IQR kita bisa mendapatkan sebetulnya banyak sekali outlier. Ini visualisasi menggunakan plot, terlihat bahwa tail-nya terlalu panjang sekali, sehingga kemungkinan besar kita nanti akan melakukan removal outlier dari insight pertama. Yang kedua, kita melihat yang sisi kiri data asli bahwa terdapat imbalance data ya, di mana data fire kebakarannya itu cukup tinggi dibandingin dengan ini yang tidak terjadi kebakaran. Bahwa 71% itu data asli. Dan data yang tengah adalah visualisasi ketika kita lakukan removal outlier. Kemudian yang terakhir adalah saat kita melakukan
treatment-nya untuk handle imbalance data. Nah, kemudian ini juga terlihat bahwa dari suhu temperatur, saat yang pertama didapatkan bahwa sebetulnya temperatur tidak banyak berpengaruh terhadap jadinya kebakaran ataupun tidak. Kedua yang dibawa adalah humidity. Justru humidity mempunyai peran yang cukup signifikan untuk terjadinya kebakaran maupun tidak. Kemudian yang VOC juga sangat signifikan sekali, ternyata total volatile organic compound yang ada di udara itu untuk mempengaruhi terjadinya kebakaran. Kemudian tekanan juga sangat pengaruh. Nah, kemudian dari data yang sebelah kiri, data korelasi, kita melihat bahwa khususnya yang di tengah-tengah ini, yang angkanya 111 sampai 0,9, yaitu PM1, PM2,5, NC 0,5, NC1, dan NC 2,5 ternyata punya korelasi yang sebetulnya antar mereka sendiri faktornya sangat kuat. Yang boleh kita katakan sebetulnya faktor-faktor itu sejalan terjadinya, sehingga kita dapat melakukan removal terhadap variabel tersebut untuk kita ambil salah satunya aja yang mewakili daripada data kita. Di kanan itu adalah pair plot daripada multivariat univariat ya, daripada multivariat analisis daripada antar variabel. Yang kita bisa melihat pengaruhnya dan juga daripada distribusinya. Nah, ini hasil akhir daripada data final yang akan kita pakai untuk pemodelan. Sebetulnya kalau melihat dari sini, dari main maupun minimum dan maksimumnya, sebenarnya semua data ini punya range yang sebenarnya cukup lebar. Sehingga sebetulnya sangat sensitif untuk kita melakukan normalisasi, untuk kita normalisasi data-data ini dengan standar scalar. Tapi dari hasil kita melakukan pemodelan waktu baseline model, ternyata model yang paling cocok itu adalah decision tree classification. Kita melakukan waktu baseline itu kita menggunakan 5 pemodelan, ada logistic regression, ada KNN, ada decision tree, random forest, XGBoost, dan itu ternyata model baseline yang paling baik itu adalah decision tree classification, di mana dengan baseline saja F1 score-nya itu 0,93. Dan saya rasa dari sana kita melihat bahwa angkanya sebetulnya decision tree cukup baik. Dan kebetulan juga decision tree itu tidak tergantung oleh jarak ya. Sehingga kayak tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa standar scalar itu sangat penting untuk dilakukan dalam pemodelan apabila model yang kita pakai itu sangat sensitif terhadap jarak ya, seperti pemodelan menggunakan KNN. Nah, itu sangat sensitif. Karena ini ternyata hasilnya decision tree, saya pikir tidak perlu untuk melakukan feature engineering dari standar scalar. Sehingga kita bisa langsung menggunakan dari data yang di decision tree classification sebagai model production finalnya. Nah, lanjutannya kita akan mencoba demo daripada prediksi API. Kebetulan project yang saya bikin ini ternyata tidak, saat saya mendeploy Docker itu ternyata terjadi problem sehingga tidak bisa, local host-nya tidak bisa nyambung gitu ya. Walaupun build image-nya juga sudah berhasil dibuat. Akan tapi saya mencoba menggunakan 2 server terminal aja untuk menjalankan prediksi API-nya. Untuk saya akan mencoba menjalankan daripada server terminalnya
dahulu. Yang pertama, saya akan masuk ke saya punya folder, kemudian saya jalankan virtual environment-nya. Oke, virtual environment sudah berjalan, kemudian saya akan menjalankan service daripada back-end-nya, itu API-nya, yang kebetulan saya taruh di folder SRC. Kita tunggu, oke. UV core-nya udah menyala, service API-nya juga berarti sudah siap kita pakai. Kemudian saya akan membuka satu server terminal baru lagi untuk menjalankan front end-nya yang saya bangun menggunakan Streamlit. Seperti hal yang sama, saya akan masuk ke folder di mana saya menaruh project saya, kemudian saya menjalankan virtual environment-nya. Oke, sudah menyala. Kemudian saya akan menjalankan Streamlit-nya. Kebetulan karena port 8501 di laptop saya diblokir, maka saya akan menggunakan port lain. Saya akan menambahkan server port 8500. Oke, dua-duanya sudah menyala. Nah, ini adalah tampilan daripada localhost front end saya. Saya akan mencoba melakukan prediksi terhadap data-data yang dibutuhkan. Saya masukkan dulu datanya. Apakah hal ini berhasil atau tidak. Kita akan lihat saat kita melempar data ke backend. Kita klik predict, setelah kita muncul, kita predict. Nah, hasilnya juga udah muncul. Prediksi akan terjadi kebakaran. Kita akan coba salah satu angkanya, kita rubah, kita melakukan prediksi kembali. Nah, terjadi juga prediksi tidak jadi kebakaran. Nah, demikian demo daripada prediksi kebakaran menggunakan API yang kebetulan saya taruh di lokal. Alamat GitHub sudah saya sertakan dalam report. Demikian hasil presentasi daripada proyek yang saya lakukan. Sebelumnya, terima kasih.